Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita mau bahas tentang materi yang sangat penting, yaitu apa sih materi SKB-CAT. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah melewati SKD CPNS, saya ucapkan selamat ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya skor SKD kalian tuh bagus dan tinggi-tinggi dan melebihi passing grade, saya ucapkan selamat. Semoga kalian bisa masuk ke SKB dan kalian udah tepat banget buat klik video ini karena kita bakal bahas materi SKB-CAT. Jadi semoga video kali ini bisa membantu kalian mendapatkan skor terbaik di SKB-CAT, teman-teman. Baiklah, sebelum kita bahas tentang materi SKB-CAT, jangan lupa buat support channel ini. Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik like, tinggalkan komentar apa yang ingin kalian tanyakan, dan kalian bisa klik subscribe. Teman-teman, materi SKB-CAT itu yang pertama kali perlu kalian ketahui adalah setiap jabatan formasi itu bisa berbeda-beda antara formasi satu dengan formasi yang lainnya, teman-teman. Jadi tidak bisa disamaratakan. Itu materinya terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama tentang formasi jabatan fungsional dan yang kedua tentang jabatan pelaksana. Apabila kita lihat dari Permenpan nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil pasal 42 tentang materi SKB disebutkan pada ayat 1, yaitu materi SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 3 untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Pada ayat 2 disebutkan materi SKB sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat 3 untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Dari peraturan tersebut, kisi-kisinya kita bisa tahu ya teman-teman, kalau misalnya jabatan fungsional itu soal-soalnya disusun oleh instansi pembina jabatan tersebut. Dan untuk pelaksana teknis, soalnya dapat mengikuti soal jabatan fungsional yang masih serumpun dengan jabatan teknis tersebut. Jadi maksudnya seperti apa sih? Contoh dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana teknis. Maksudnya seperti ini, misalnya jabatan pelaksana teknis itu seperti Pranata Kearsipan ya teman-teman. Dan jabatan fungsionalnya yang masih terkait itu contohnya arsiparis. Jadi mereka ini masih saling keterkaitan dalam bidang kerjanya teman-teman, masih satu rumpun. Jadi nantinya soal dari jabatan fungsional arsiparis itu akan dibuat oleh instansi pembina jabatan tersebut, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia teman-teman. Dan untuk soal jabatan pelaksana teknis tersebut, Pranata Kearsipan dapat menggunakan soal dari jabatan fungsional arsiparis. Jadi misalnya nih, kalian daftar di jabatan fungsional arsiparis di sebuah kementerian. Itu yang bikin soal tetap instansi pembina jabatan teman-teman, yaitu ANRI, bukan instansi kementerian yang kalian daftar, seperti itu. Jadi teman-teman, ini sebenarnya basicnya dari pengalaman saya melewati tes SKB-CAT, dan ini dapat dijadikan referensi belajar kalian ya teman-teman, referensi agar kalian tidak terlalu meraba-raba harus belajar apa. Cuman jangan hanya terpatok dengan apa yang saya sampaikan sih, kalian bisa mengembangkan untuk mempelajari hal-hal yang lainnya yang mendukung untuk tes SKB-CAT. Jadi yang pertama menurut saya yang bisa kalian pelajari yaitu satu, bidang kerja formasi. Jadi bidang kerja formasi kalian itu tentang apa aja sih? Misalnya yang pertama tentang job desk formasi atau uraian jabatan teman-teman. Jadi kalian bisa mencari uraian jabatan dari formasi kalian. Ini gampang banget nyarinya. Kalian bisa searching di Google. Nanti itu akan keluar uraian jabatan dari formasi kalian. Bisa aja dari peraturan Menpan atau bisa jadi tentang aturan-aturan yang dikeluarkan oleh instansi pembina jabatan
fungsional teman-teman. Jadi banyaklah referensinya, kalian bisa cari karena setiap formasi bisa berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tujuan untuk membaca uraian jabatan biar kalian lebih terarah dan punya gambaran apa sih job desk saya ketika saya menduduki jabatan tersebut nantinya, biar kalian bisa lebih paham lagi, bisa lebih mengenal job desk atau pekerjaan yang nantinya akan kalian jalani, karena SKB ini berkaitan dengan bidang kerja kalian dan bidang jabatan kalian teman-teman. Selanjutnya yang bisa dipelajari yaitu analisis permasalahan yang mungkin terjadi di bidang kerja kalian. Jadi mungkin saja soal SKBCAT itu tentang kayak studi kasus gitu. Nanti kalian bisa menganalisis permasalahan yang mungkin saja terjadi di bidang kerja kalian, dan kalian harus menemukan solusi dari permasalahan tersebut teman-teman, solusi terbaik. Terus bisa juga tentang update mengenai isu terbaru dari bidang kerja kalian. Jadi kalian juga harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia ya, yang terjadi terkini teman-teman. Siapa tahu ada isu-isu terbaru yang berkaitan dengan bidang kerja kalian. Yang kedua, yang bagi saya perlu kalian pelajari juga yaitu tentang dasar hukum. Dasar hukum di sini yang pertama adalah undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai bidang kerja kalian. Itu bisa dicari dari Google teman-teman. Misalnya saja karena saya basicnya dari bidang kearsipan, yang saya pelajari saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan teman-teman. Dan tentunya masih banyak undang-undang yang harus dibaca oleh saya waktu itu, seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang dokumen perusahaan, salah. Jadi teman-teman, waktu itu juga ada banyak peraturan yang bisa saya baca, yaitu seperti Undang-Undang ITE teman-teman, karena itu masih ada berkaitan dengan bidang kerja saya. Kalian bisa cari undang-undang yang sesuai, yang kira-kira sesuai dengan bidang kalian itu di Google. Selanjutnya tentang dasar hukum yang perlu kalian pelajari yaitu tentang peraturan-peraturan mengenai jabatan. Itu bisa kalian cari di Google juga ya teman-teman. Misalnya tentang jabatan itu, misalnya tentang arsiparis nih, kalian bisa nyari Permenpan Nomor 48 Tahun 2014 yang berisi mengenai jabatan fungsional arsiparis. Itu kalian bisa sesuaikan dengan formasi kalian teman-teman, dengan jabatan kalian. Kalian tinggal searching aja nama dari jabatan kalian dan kalian pelajari peraturannya. Yang ketiga adalah mata kuliah yang relevan dengan bidang kerja formasi kalian. Jadi ini tentang teori-teori atau ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang kerja atau formasi kalian teman-teman. Misalnya saja karena saya bidangnya mendaftar pada formasi bidang kearsipan, dan kebetulan saja saya lulusan dari D3 kearsipan ya teman-teman. Jadi itu sangat relevan kan dari background pendidikan dan bidang yang saya lamar. Oleh karena itu, saya bisa baca-baca buku-buku mata kuliah yang pernah saya pelajari semasa saya kuliah. Dan itu masih ada kaitannya, teman-teman. Jadi, ada keuntungan juga untuk kalian-kalian yang background pendidikannya sesuai dengan formasi yang kalian lamar, karena pasti dari segi teori, dari segi keilmuan kalian, pengetahuan kalian itu pasti lebih dalam mengenai bidang kerja kalian, teman-teman. Baiklah teman-teman, segitu aja tentang referensi belajar yang pernah saya pelajari untuk menghadapi SKBCAT, dan alhamdulillah waktu itu dengan mempelajari hal-hal tersebut mengantarkan saya pada
peringkat 1 SKBCAT. Semoga kalian juga bisa mendapatkan peringkat 1 pada SKBCAT kalian ya teman-teman. Dan kalian bisa lolos menjadi CPNS periode tahun 2021. Baiklah, sekian dulu. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kita semangat bikin videonya. Terima kasih. Dadah!